senang sekali saya Erza Nabila dapat kembali hadir menjumpai Anda kali ini dalam program Netting. Nah, Netters, edisi kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana persiapan dari cabang olahraga jelang keberangkatan menuju SEA Games Kamboja 2023. Ada salah satu cabang olahraga yang terus nih giat melakukan persiapan untuk bisa meraih prestasi maksimal di gelaran multi event olahraga tertinggi tingkat Asia Tenggara tersebut. Seperti apa persiapannya dan cabang olahraga apa ya yang akan saya kunjungi di Netting kali ini? Informasi lengkapnya akan kami hadirkan dalam Netting edisi kali ini. Terus informasi terkait persiapan dari cabang soft tennis menuju SEA Games Kamboja 2023 akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami hanya di Netting. Soft tennis, cabang yang merupakan olahraga turunan dari tenis lapangan ini, akhirnya kembali dipertandingkan di gelaran olahraga terbesar se-Asia Tenggara, SEA Games 2023 di Phnom Penh, Kamboja. Tercatat hanya beberapa kali cabang soft tennis digelar di arena SEA Games, yang menjadi ingatan tentu gelaran SEA Games 2011 silam di Jakarta Palembang, di mana soft tennis Indonesia berjaya dengan berhasil sapu bersih dari 7 nomor yang dimainkan. Dengan diadakannya lagi cabang soft tennis di SEA Games, tentunya skuad Garuda tak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk tampil maksimal di Olympia Tennis Hall yang berada di ibu kota Phnom Penh. Tercatat PB Pesti telah menyiapkan 5 atlet putra dan 5 atlet putri terbaik yang telah lolos seleksi untuk bergabung bersama di pelatihan nasional. Tentunya sebagaimana cabur lain, awalnya penentuan para atlet ini adalah melakukan seleknas. Mereka sudah lolos dalam seleknas pada saat kita lakukan tahun 2022, itu pertengahan ada sekitar hampir 15 pengda mengikuti seleknas, sehingga dalam seleknas tersebut muncullah para calon-calon yang masuk dalam pelatnas. Kemudian dalam melakukan program pelatnas, kita kembali melakukan review kepada atlet-atlet bersangkutan, ada degradasi dan lain sebagainya. Dari proses itu muncullah menjadi atlet prioritas kita yang diharapkan menjadi mendapatkan prestasi yang baik nanti dengan high performance mereka. Itu 5 putra dan 5 putri. Kita mengikuti seluruhnya cabang nomor. Memang ada batasan dari Kamboja yaitu 2 nomor yang dibatasi kita, sehingga kita akan mengikuti di 5 nomor nanti di Kamboja. Nah, dari kelima nomor ini kita mengharapkan mendapatkan prestasi yang bagus, tentunya emas. Kita menargetkan minimal 2 emas, mudah-mudahan kita akan dapat dalam turnamen di SEA Games Kamboja ini. Gitu. Pelatnas yang terbentuk sejak September 2022 ini jadi bukti kesiapan PB Pesti dalam mempersiapkan tim untuk menghadapi SEA Games Kamboja. Dari sektor putra, hasil dari seleksi memunculkan salah satu pemain debutan di event 2 tahunan. Ia adalah Tio Juliandi Hutauruk. Meski belum mendapat hasil yang diinginkan dalam turnamen terakhir yang dijalani, namun pemuda asal Jawa Barat ini bertekad rebut medali pertamanya sekaligus berkontribusi lebih untuk Merah Putih. Rasanya sih bangga sih, wakilin Indonesia untuk berajang di SEA Games 2023 Kamboja. Ya rasanya
bangga lah gimana sih jadi seorang atlet yang kita geluti dari kecil dan akhirnya kita terpilih yang 5 yang terbaik untuk mewakili soft tennis tim ini di Kamboja nanti. Sebenarnya nih kalau untuk saya sendiri sih ini baru ya, olahraga baru ya. Karena saya sebelumnya di olahraga di tenis ya, menggeluti di tenis, dan saya ini termasuk yang baru di soft tennis ini, dan saya awal-awal emang agak sedikit nervous dan saya bisa nggak ya ini bisa latihan soft tennis ini. Dan akhirnya saya coba latihan dan akhirnya kayaknya saya pede nih buat latihan soft tennis, dan untuk SEA Games nanti ya mudah-mudahan saya confident gitu dengan apa yang saya latih selama ini dari awal masuk pelatnas sampai nanti. Di Kamboja nanti Tio akan berjuang bersama Sunu Wahyu Trijati, Hemat Bakti Anugrah, Mario Harley Alibasa, dan Fernando Daniel Sanger. Sementara di sektor putri, debutan SEA Games juga bakal dilakoni Sharon Cornelia Watupongo. Atlet putri asal Manado ini sedang mengalami peningkatan dari sisi prestasi dan diprediksi akan menjadi tulang punggung tim putri Indonesia di SEA Games ke-32. Mungkin kalau saya pribadi, karena ini baru pertama banget, jadi tegangnya pasti ada. Cuman kalau udah emang hari H, harus benar-benar kita lawan. Harus benar-benar pressure-nya tuh dihilangin. Yang pasti harus kasih yang terbaik, terus tunjukin fighting spirit-nya pas main. Pasti bebannya ada. Cuman saya dan tim saya percaya selama kita latihan udah hampir 5 bulan menuju SEA Games, usaha pasti nggak mengkhianati hasil. Bahkan, Sharon mengaku sudah berdiskusi dengan pelatih sektor putri, Coach Coco, untuk mempersiapkan teknik dan mental menjelang SEA Games Kamboja. Untuk Kamboja sendiri, lapangannya kita pakai indoor. Jadi mungkin kita bakal pindah-pindah tempat. Latihan kan ini outdoor. Soalnya kalau kita dari latihan outdoor terus main di indoor, feelingnya bakalan berbeda. Jadi pukulannya juga beda, mungkin lawan yang biasanya dipanas, terus ini tandingnya ketutup, jadi agak beda sih sebenarnya. Sharon yang menargetkan mendapat medali emas Kamboja akan satu tim bersama atlet putri lainnya seperti Dwi Rahayu, Foni Darlina, Alif Navia, dan Siti Nur Arasyid. Kalau aku udah pegang raket dan juga bolanya, berarti kita akan lihat dari persiapan cabur apa ya menuju SEA Games. Yes, betul banget. Kita akan lihat persiapan untuk cabang olahraga soft tennis. Setelah kemarin tidak dipertandingkan di SEA Games Vietnam 2021, kali ini di Kamboja soft tennis akan hadir dipertandingkan dan juga dilombakan. Nah, seperti apa ya persiapan dari Timnas Soft Tennis Indonesia menuju SEA Games Kamboja? Inilah informasinya untuk Anda. Nah, Netters, dengan kekuatan 10 atlet yang terdiri dari 5 atlet putra dan juga 5 atlet putri, seperti apa ya target dari cabang soft tennis di ajang multi-event olahraga tingkat Asia Tenggara atau SEA Games Kamboja tersebut? Nah, informasinya akan kami hadirkan untuk Anda dalam segmen berikut ini. Olahraga soft tennis memang belum begitu populer di tanah air. Namun keikutsertaan soft tennis di multi-event yang diikuti hampir selalu menorehkan hasil yang memuaskan. Di SEA Games Filipina 2019,
Tim soft tennis membawa pulang 2 keping medali dari bergu putra yang beranggotakan Alexander Albert, Fernando Sanger, Mario Alibasa, Muhammad Anugrah, Ragil Wahyudiono. Dan Sunu Wahyu Trijati membawa pulang medali perunggu, sementara medali perak disumbangkan atlet tunggal putri Ana Deleida Kawengia. Yang paling menonjol tentu 7 medali emas dari ajang SEA Games 2011 yang kala itu cabang soft tennis dimainkan di Jakabaring Sport Complex Palembang. Prima Simpati Aji yang saat ini menjadi pelatih kepala timnas soft tennis Indonesia memboyong 3 medali emas bersama rekannya Edi Kusdaryanto. Sisanya dipersembahkan atlet sektor putri yang salah satunya sumbangan dari Dwi Rahayu yang masih kompetitif untuk bertarung di arena SEA Games setelah 12 tahun. Atas dasar rangkaian prestasi itu, PB Pesti selaku induk organisasi soft tennis Indonesia begitu serius mempersiapkan atlet dengan melakukan training camp di salah satu negara kuat di cabang soft tennis, yakni Jepang. Hal itu dilakukan guna menyambut kembalinya cabang soft tennis di event 2 tahunan. Pelatnas soft tennis ini dalam beberapa event tahunan, termasuk terakhir waktu SEA Games di Filipina. Itu kita sudah partisipasi, dan SEA Games yang akan datang di Kamboja, kita sudah mulai pelatnas itu sejak sekitar bulan Agustus di 2022. Dalam programnya kita sudah melakukan training camp di beberapa daerah, antara lain pada saat kita program dari Menpora itu melakukan training camp di Jepang. Itu kita mendapatkan beberapa sparring partner dari atlet Jepang. Juga melakukan camp di beberapa universitas yang ada di Jepang. Karena kita tahu Jepang itu salah satu negara yang sangat concern terhadap olahraga soft tennis ini. Karena secara historisnya soft tennis ini berasal dari Jepang. Nah, untuk itu berjalannya waktu, setelah dari Jepang kita fokus kembali training di pelatnas ini di Puri Casablanca, dan ini menjadi proses pelatihan atau program persiapan terakhir nanti untuk berangkat ke Kamboja sekitar tanggal 4 Mei yang akan datang. Kira-kira prosesnya kita terus melakukan evaluasi pada atlet, coach, manajer, dan pelatih, beberapa pendampingan, evaluasi dari Menpora, tetap kita ikuti dalam rangka mempersiapkan para atlet kita ini. Di sini pemain rata-rata sudah berpengalaman ya untuk main SEA Games, karena di beberapa SEA Games juga pasti akan ada seperti itu. Jadi kita tekankan dari pola latihan juga dari sejak dini, bagaimana nanti akan situasinya di sana, bagaimana nanti pressure-nya di sana, kita latih itu juga supaya bisa bermain baik di SEA Games Kamboja. Tim Indonesia memang cukup diperhitungkan dalam cabang soft tennis. Tak hanya di level Asia Tenggara, bahkan di level Asia, atlet soft tennis Indonesia cukup rutin sumbang medali. Oleh karenanya, gelaran SEA Games Kamboja 2023 sejatinya dapat menjadi lumbung medali bagi skuad Garuda. Tapi, hal itu bakal mendapat sedikit ganjalan, pasalnya tuan rumah secara terbuka membatasi pendaftaran meski nomornya dipertandingkan. Ya, sebenarnya kita sudah melakukan beberapa kali komplain kepada kita, ada asosiasi internasional kita, Asia Soft Tennis Federation. Pada prinsipnya dalam THB itu mereka memunculkan batasan kepada negara-negara yang secara performance memang di atas mereka. Ada kita beberapa negara yang menjadi prioritas dari target untuk
sebagai pesaing tertinggi mereka lah, yaitu Indonesia sendiri, Filipina, kemudian Thailand. Nah, kita dibatasi di 2 nomor, yaitu di nomor ganda putra dan mix, double mix. Sehingga artinya dari sisi prevalence dari tuan rumah, kita tetap sampai sekarang kita tetap masih melakukan notice protes kepada mereka. Tapi dalam THB terakhir kelihatannya mudah-mudahan kita masih punya kesempatan untuk melakukan perubahan THB itu melalui asosiasi internasional dan juga harapan dengan dukungan dari IOC kita, dari KOI kita untuk bisa melakukan paling tidak mereview ketentuan-ketentuan yang dilakukan oleh tuan rumah Kamboja. Namun, mertua Mas Saragi selaku Ketua Umum tetap optimis dengan penampilan anak asuhnya di Kamboja nanti dan terus melakukan komunikasi agar atlet-atlet yang dikirim ke Phnom Penh tidak terganggu dengan masalah-masalah non-teknis. Ya, kita berusaha secara maksimum di prestasi di SEA Games. Karena dari program Menpora sendiri, itu target emas di SEA Games itu akan mempengaruhi keikutan soft tennis di Asian Games. Jadi ini merupakan suatu challenge yang kalau dibilang berat ya, tetapi kita harapkan para coach, manajer, atlet, dan kawan-kawan yang lain bisa saling bersatu padu untuk menciptakan suasana yang baik sehingga high performance dari anak-anak ini bisa mempunyai fighting spirit yang kuat dalam nanti berjuang di Kamboja, walaupun pasti tekanan-tekanan tuan rumah itu akan sangat kuat terhadap atlet kita nanti. Saya kira itu sangat penting Kamboja untuk dapat emas untuk bisa hadir di Asian Games di Hangzhou. Mertua Mas Saragi pun yakin tim Indonesia dapat terus berprestasi dan mampu semakin mempopulerkan olahraga soft tennis di tanah air. Neters, tetaplah bersama kami di Netting karena kami masih memiliki informasi lain terkait persiapan dari cabang soft tennis menuju SEA Games Kamboja 2023. Jangan kemana-mana, sesaat lagi usai jeda pariwara berikut. Meraih puncak prestasi olahraga tidak lepas dari problematika di dalamnya. Apa saja dan bagaimana pelaku olahraga mensiasatinya? Secepatnya juga untuk mencari atlet-atlet barunya lagi gitu untuk dibahas secara mendetail bersama narasumber di bidangnya. Sebagai tokoh dan bapak pencaksilat dunia yang membentuk PBC. Saksikan Bincang Olahraga hanya di kanal digital TV Rispo. Terima kasih Netter, Anda masih bersama kami tentunya dalam Netting. Netters, semakin dekat jelang gelaran SEA Games Kamboja 2023, tentu porsi latihan akan semakin meningkat. Nah, lantas apa ya yang menjadi fokus dari teman-teman soft tennis menuju gelaran SEA Games Kamboja 2023? Inilah informasinya untuk Anda. SEA Games ke-32 Phnom Penh Kamboja hanya tinggal hitungan hari. Berbagai persiapan terus dilakukan guna menunjang penampilan yang maksimal. Training camp di Jakarta selama 6 bulan terakhir dan bahkan melakukan latih tanding hingga ke negeri Sakura. Semua program latihan pun tersusun dengan baik di bawah arahan Coach Primas Simpatiaji. Ya, di Platnas Soft Tennis ini yang pertama tahap seleksi ya, perekrutan pemain. Setelah itu di bulan November akhir itu ada kejurnas dan internasional di Indonesia.
Nah, setelah itu baru kita persiapan tryout ke Jepang, ke Okinawa. Setelah itu training camp di Tokyo. Nah, setelah itu baru kita kembali ke Indonesia lagi untuk persiapan lebih lanjut lagi untuk ke SEA Games Kamboja. Menjalani pelatnas selama lebih dari setengah tahun tentu menjadi tantangan bagi tim pelatih untuk menjaga mood serta mental pemain. Terlebih, minimnya turnamen menjelang event SEA Games perlu disiasati dengan pola latihan yang tidak monoton. Apalagi nantinya venue pertandingan di Kamboja merupakan arena indoor, sementara selama di Jakarta atlet berlatih secara outdoor. Dengan latihan yang sangat padat ya menurut saya ini, kita sih yakin meskipun turnamen soft tennis beda sama tenis, lebih sedikit, saingannya juga nggak terbuka gitu kan. Kalau untuk saya yakin sih, kalau untuk ngadepin lawan kita kayak Thailand, Filipina, Kamboja, yakin banget sih. Karena kita juga udah TC kemarin ke Jepang, tanding di Jepang juga, lihat pemain-pemain Kamboja kan yang di sana. Kalau kata saya sih yakin sih dapat. Sejumlah tantangan yang ada tentu wajib dijadikan motivasi dan bukan menjadi halangan untuk meraih prestasi. Apalagi cabang soft tennis di SEA Games ke-32 ini diharapkan mampu berbicara banyak untuk memenuhi target 2 medali emas dan menyumbangkan banyak medali. Kami berharap semua sih bisa memberikan yang terbaik. Mohon dukungannya buat Indonesia, buat kita juga. Target kita emas. Kalau bisa single putri emas, double putra putri juga emas, sama double putri kita emas. Kami yakin. Ya, untuk masyarakat Indonesia mohon dukung dan doanya untuk tim soft tennis Indonesia di Kamboja 2023, mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik dan mencapai target emas untuk Indonesia. Tim Indonesia yang berpotensi kehilangan banyak medali di SEA Games Kamboja 2023 tentu mengharapkan soft tennis yang memiliki peluang besar untuk mendulang medali sebanyak-banyaknya agar Merah Putih berkibar setinggi-tingginya. Wah, Netter, sudah terasa 30 menit sudah saya menemani Anda di netting edisi kali ini. Ternyata persiapan dari cabang soft tennis menuju SEA Games Kamboja ini semakin matang. Semoga Timnas Indonesia, Timnas Merah Putih bisa meraih medali sesuai yang ditargetkan pada ajang SEA Games Kamboja di bulan Mei nantinya. Akhirnya saya Erzana Nabila, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus saksikan netting yang tayang setiap minggunya di waktu dan juga jam yang sama. Jangan lupa terus berolahraga dan sampai jumpa.